Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum lanjut videonya, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga, siapa tahu bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Oke, hari ini akan melanjutkan materi untuk kelas 11, yaitu tentang komposisi dan inverse fungsi part 3. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang definisi dari inverse suatu fungsi terlebih dahulu. Jadi pengertiannya adalah inverse suatu fungsi disebut juga balikan fungsi. Jika ada fungsi f, inverse fungsi dilapangkan dengan f pangkat min 1. Jadi biasanya kalau misalkan kalian ada simbol seperti ini, f pangkat min 1, itu kalian bisa sebut dia adalah inverse suatu fungsi. Seperti itu. Kemudian, inverse suatu fungsi dapat diamati melalui diagram panah di samping. Di sini ada dua gambar ya, ada diagram A sama diagram B. Kemudian diagram A sama diagram B ini dihubungkan dengan suatu fungsi, yaitu fungsi f. Nah, kemudian arah panahnya itu dari x ke y, itu kalau fungsi f. Nah, kemudian kalau inverse suatu fungsi gimana? Berarti tinggal kebalikannya, yaitu tanda panahnya dari y menuju ke x. Makanya di sini simbolnya adalah inverse fungsi atau f pangkat minus 1. Nah, kemudian di sini juga sudah didetailkan ya, yang tadi sudah saya jelaskan atau Miss Sigma jelaskan. Fungsi f a menuju b memasangkan x bilangan a ke y bilangan dari b. Maka fungsi f inverse-nya tinggal dibalik, b menuju a memasangkan y bilangan b ke x bilangan a. Pada inverse fungsi terdapat hubungan, yaitu jika fx sama dengan y, maka inverse fungsi f y sama dengan x. Jadi ini ibaratnya kayak suatu kebalikan aja ya gitu. Jadi kalau yang fungsi fx-nya sama dengan y, nanti tinggal dibalik, saat inverse itu y dulu baru sama dengan x gitu. Makanya kenapa inverse itu dikatakan dengan kebalikan gitu, karena memang nantinya akan sering kita kembalikan atau kita sering balik-balik gitu, itu kalau inverse. Oke, kemudian menentukan inverse fungsi linear. Jadi fungsi linear itu artinya fungsi linear ini linear. Jadi dia kalau dibentuk sebuah garis atau sebuah grafik ini bentuknya seperti ini. Misalkan ini sumbu x, kemudian ini sumbu y. Nah, berarti nanti kalau disebut dengan fungsi linear, berarti nanti dia arah grafiknya seperti ini, ke atas dan lurus. Itu namanya dengan linear. Kemudian bentuk umum dari fungsi tersebut atau fungsi linear adalah fx sama dengan ax ditambah b, seperti itu. Kemudian di sini ada langkah-langkah menentukan inverse fungsi linear. Kalian harus pahami satu-satu. Yang pertama, kita misalkan dulu fx-nya sama dengan y atau fx-nya sebagai y. Kemudian bagian konstantanya harus dipindah ruas. Kemudian susun x sebagai fungsi dalam y atau x sama dengan inverse fungsi f dalam kurung y. Ganti variabel y pada inverse fungsi f dalam kurung y dengan x. Seperti itu. Ini adalah sebuah langkah yang harus kalian lakukan ketika kalian bertemu dengan soal, tapi soalnya itu bentuknya adalah inverse fungsi linear atau fx sama dengan ax ditambah b. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada contoh soalnya. Diketahui f R menuju ke R dengan fx sama dengan 2x ditambah 6, tentukan inverse-nya. Nah, nanti yang ditanyakan adalah inverse-nya. Berarti kalian tinggal back ke slide sebelumnya. Nah, di sini kita mengikuti 4 langkah ini. Yang pertama adalah memisalkan fx sebagai y, seperti itu. Nah, di sini ini awalnya adalah fx sama dengan 2x ditambah 6. Nah, kemudian kita misalkan, ini kan cara pertama, misalkan fx-nya sama dengan y. Nah, berarti gimana? Berarti fx-nya ini, si fx-nya ini kita ganti simbolnya jadi y. Makanya di sini nanti dirubah nih jadi y, gitu kan? Jadinya y sama dengan 2x plus 6. 2x plus 6 ini dari mana? Ya dari soalnya. Ini kan soalnya 2x plus 6. Jadi di sininya tetap ya 2x plus 6. Kemudian cara yang kedua adalah memindahkan konstanta. Nah, seperti yang sudah Miss Sigma jelaskan, kalau konstanta itu berarti dia yang
sendirian, yang jomblo, yang nggak punya variabel X, nggak punya juga variabel Y, alias dia sendirian. Nah, dalam angka ini yang sendirian adalah angka 6. Nah, maka angka 6 ini harus dipindah ruas ke sebelah kiri. Nah, kalau pindah ruas ke sebelah kiri, berarti tadinya 6-nya positif, pindah ruas menjadi negatif. Jadi di sini hasilnya Y minus 6 sama dengan 2X gitu. Kemudian kita harus merubah X ini menjadi sendiri, jadi nggak boleh ada siapapun, dia harus X aja. Nah, berarti caranya adalah tinggal memindahkan angka 2 ini ke sebelah kiri. Nah, tapi kalau angka 2 ini dipindahkan ke sebelah kiri, dia bukan berubah tandanya menjadi negatif, tapi justru dia harus dibalik, jadi pembagian gitu. Kenapa? Karena di sini itu adalah sebuah perkalian, 2 dikali X. Jadi kalau misalkan pindah ruas ke kiri, maka kebalikannya jadi pembagian gitu. Jadi di sini Y minus 6 per 2 seperti itu sama dengan X. Nah, di sini X-nya sudah sendiri. Nah, seperti ini kalau sudah X-nya sendiri, nah ini adalah hasil dari inverse fungsinya gitu. Jadi tinggal kalian ubah lagi si X ini, diubah lagi tandanya menjadi inverse fungsi, yaitu F pangkat min 1 buka kurung Y tutup kurung. Terus hasil yang ini Y min 6 per 2 nya nggak usah diapa-apain karena itu sudah merupakan hasil seperti itu. Nah, nanti kalian harus ubah setiap yang hurufnya Y atau variabelnya Y menuju ke X gitu. Jadi harus diubah variabel Y-nya menjadi huruf X atau variabel X gitu. Seperti ini yang pertama ada Y min 6 per 2. Di sini ada Y. Maka Y ini harus diganti menjadi X gitu. Jadi X min 6 per 2. Terus ada lagi ini F pangkat min 1 Y, berarti sama Y-nya juga harus diubah menjadi X seperti itu. Jadi hasilnya sudah selesai. Hasil dari inverse fungsi itu adalah X min 6 dibagi 2 seperti itu. Ini ada cara satu, kemudian ada cara kedua. Cara keduanya, kita tulis dulu soalnya fx sama dengan 2x plus 6, kemudian kita identifikasi mana yang A dan mana yang B, seperti itu. Kalau di inverse fungsi seperti ini, yang bentuknya seperti ini artinya kan bentuk linear ya tadi. Nah, ini yang dijadikan sebagai A adalah yang memiliki simbol atau yang bersama si X, itu namanya A, yaitu A-nya sama dengan 2. Nah, kemudian yang menjadi B-nya itu adalah konstanta atau yang si jomblo ini, gak punya siapa-siapa gitu. Jadi si B-nya itu sama dengan 6. Nah, setelah kita udah identifikasi mana yang namanya A, mana yang namanya B, nah kemudian kita langsung ke rumusnya gitu. Karena fungsinya itu fx sama dengan ax ditambah B. Nah, jadi ini itu, cara kedua itu hanya bisa dikerjakan dengan cara kedua ketika bentuk dari fungsi inverse-nya tuh seperti ini, yaitu fx sama dengan ax ditambah b gitu. Kemudian inverse-nya ini adalah sebuah rumusan gitu. Jadi ini adalah rumus f pangkat min 1x sama dengan x min b per a gitu. Ini adalah suatu rumus. Ini rumus ya. Ini rumus. Jadi jangan tanya itu dari mana Miss Sigma, yo itu dari rumusnya gitu. Memang seperti itu rumusnya. Seperti ini. Jadi rumusnya adalah x min b per a. Tinggal kalian substitusi x-nya ya biasa x aja. Minus b-nya berarti ganti nih pakai angka 6. Nah, ini karena kan b-nya di sini 6. Makanya di sini x dikurang 6 karena b-nya 6 gitu. Kemudian per a-nya berapa? A-nya 2 gitu. Udah deh selesai. Jadi inverse fungsi f itu sama dengan x min 6 dibagi 2 atau seperti ini. Sama toh hasilnya cara 1 sama cara 2. Nah, kalian tinggal pilih mau cara yang mana. Mau cara 1, mau cara 2 itu sama saja. Hasilnya pun sama. Jadi kalian tinggal pilih mau pakai cara yang mana dua-duanya. Nanti kalau di soal Miss Sigma benerin caranya, terserah kalian. Oke, lanjut ke menentukan inverse fungsi rasional. Fungsi rasional disebut juga fungsi pecahan. Jadi tadi itu namanya fungsi linear. Kalau ini yang bentuknya seperti pecahan, itu namanya inverse fungsi rasional atau bisa disebut dengan fungsi pecahan. Bentuk umumnya seperti apa? Bentuk umumnya seperti ini. Jadi fx sama dengan ax ditambah b dibagi cx ditambah d. X tidak sama dengan minus
D dibagi C. Itu adalah bentuk umumnya dari fungsi pecahan atau fungsi rasional. Kemudian di sini ada cara-cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan ketika akan menyelesaikan soal berupa fungsi rasional atau fungsi pecahan gitu. Caranya seperti apa? Ini nomor 1, kita misalkan fx sama sebagai y, ini sama ya seperti yang tadi. Tapi di sini bedanya adalah kalikan silang antara y dengan penyebut pecahan. Kemudian susun x sebagai fungsi dalam y atau x sama dengan f pangkat min 1y. Ganti variabel y pada f pangkat min 1y dengan x gitu. Jadi ini kurang lebih sama, cuma bedanya di poin kedua aja. Nah, bedanya di poin kedua, nanti kalian bisa paham ketika sudah melakukan contoh soalnya. Kita ke contoh soalnya. Seperti ini. Tentukan inverse fungsi fx sama dengan x plus 5 dibagi x min 2, x tidak sama dengan 2. Nah, kalau seperti ini sudah pasti menggunakan inverse fungsi pecahan karena di sini sudah terdeteksi dia bentuknya adalah sebuah pecahan seperti itu. Oke, di sini sama ada dua cara. Kita bahas dulu untuk yang cara yang pertama. Seperti biasa kita ubah dulu si fx-nya jadi y gitu ya. Di sini sigma langsung jadinya y sama dengan gitu ya. Tadi kan cara pertamanya itu, nah ini kita misalkan fx sebagai y, jadi kita langsung ubah si fx-nya ini langsung aja kita ubah sebagai y, maka y-nya sama dengan x plus, mana sih plus gitu ya, 5 per x min 2, seperti itu. Nah, langsung ke samping ya yang sudah membuat jawabannya. Nah, sudah seperti ini bentuknya, kemudian dikali silang. Kali silangnya gimana? Kali silangnya gini, x min 2-nya dikalikan dengan si y. Nah, jadi y buka kurung x min 2 sama dengan x plus 5. Nah, setelah itu, ini dikali y dikali x. Y dikali x hasilnya xy gitu. Kemudian y dikali min 2 hasilnya min 2y. Yang ini biasa aja. Nggak apa-apain, nggak usah diapa-apain, tetap x plus 5 seperti itu. Nah, kemudian setelah sudah seperti ini kita gabungkan yang sejenis, berarti yang ada x-nya kita pindah ke sebelah kiri, yang y-nya kita pindah di sebelah kanan. Nah, ini kan ada x nih, nah ini x-nya pindah ke kiri, makanya tadinya dianya positif, x-nya berubah jadi negatif, maka di sini jadinya xy dikurang x seperti itu. Kemudian kita pindahin juga y-nya, tadinya ini kan min 2y gitu ya, kita pindah ke sini, nah jadinya plus ya 2y-nya, jadi 2y plus 5 seperti itu. Nah, kemudian ini kita jabarkan atau kita sederhanakan gitu ya, jadi x-nya kita keluarin, kemudian sisanya tinggal y minus 1. Nah, ini setelah dikeluarin ya, karena nanti hasilnya pun sama, ketika x dikali y hasilnya xy, kemudian x dikali min 1 itu hasilnya tetap min x gitu. Jadi ini tinggal dikeluarkan saja x-nya gitu ya. X-nya dikeluarin, sisanya tinggal y min 1 seperti itu. Kemudian ini tetap 2y plus 5. Nah, nanti yang ditanyakan adalah x-nya. Kita harus buat si x ini sendirian atau kita harus buat si x ini jomblo gitu. Jadi kalau si x ini mau jomblo berarti syaratnya tinggal dibagi, yaitu 2y plus 5 yang ini, 2y plus 5 dibagi sama y min 1. Nah, ini gini gitu ya. Udah deh selesai. Kalau sudah, tinggal kita ganti si x-nya ini pakai inverse jadi f pangkat min 1y gitu. Kemudian ini tetap 2y plus 5 per y dikurang 1. Nah, kalau udah seperti ini, mari kita ganti setiap simbol atau setiap variabel yang y menjadi variabel x gitu. Maka di sini y-nya kita ganti jadi x seperti itu. Kemudian ini 2y juga kita ganti jadi 2x. Kemudian ini juga tadinya y kita ubah menjadi x min 1 seperti itu. Jadi hasilnya adalah 2x ditambah 5 per x min 1, x tidak sama dengan 2 seperti itu. Oke, untuk cara kedua seperti biasa kita tuliskan dulu soalnya, yaitu fx sama dengan x plus 5 per x min 2. Ini adalah soalnya. Kemudian kita identifikasi mana yang dijadikan sebagai A, sebagai B, sebagai C, dan sebagai D. Oke, yang sebagai A adalah si x-nya gitu ya. X-nya itu berarti ini dijadikan sebagai A. Berarti x-nya adalah 1 ya, karena x ini nggak ada apa-apa di depannya, jadi kita anggap x itu poinnya atau nilainya adalah 1. Kemudian B-nya itu berapa? B-nya itu 5. Nah, ini berarti pasangan si x yang ada di atas ini sebagai B.
Terus C-nya sama dengan 1. Nah, C-nya yang mana? C-nya X yang bawah. Gitu ya. Ini Bu Hikmah kasih aja ya. Ini X-nya, ini sebagai A. Oke, jadi berurutan aja. Terus 5-nya jadi B. Gitu. Terus yang bawah, si X ini jadi C. Oke. Terus yang min 2 ini jadi D. Gitu ya. Itu takutnya nggak jelas ya. Kita hapus dulu nih. Cara hapusnya gimana ya? Gini. Ini kita hapus. Kita ganti dengan yang lebih bagus ya. Si X ini itu sebagai C, oke, dan min 2 ini sebagai D, seperti itu. Jadi berurutan aja ya. Jadi ini adalah A, ini adalah B, C, dan D gitu. Kita ulang ya. Ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C, ini sebagai D, seperti itu. Kalau sudah selesai, kita identifikasi. Kemudian kita langsung ke rumusnya gitu. Untuk rumus inverse rasional atau si inverse fungsi ketika dia bentuknya pecahan, ketika bentuknya seperti ini nih, maka nanti rumusnya adalah seperti ini. Jadi F pangkat min 1X sama dengan min DX ditambah B per CX dikurang A gitu. Nanti tinggal kalian substitusi saja. Minnya tetap, D-nya kita ganti pakai min 2. Kemudian X-nya tetap, di sini X juga, plus B, B-nya itu gantinya pakai 5, per C, C-nya itu 1, kemudian X-nya tetap, X, minus A, berarti tetap minus A-nya berapa? 1 kan, gitu. Tinggal kita kalikan saja, min dikali min kan hasilnya plus, kalau 2 dikali X hasilnya 2X, ditambah 5 per 1 dikali X ya berarti X aja, min 1. Itu. Jadi jawabannya adalah 2X plus 5 per X min 1. Jangan lupa ditambahkan ini X tidak sama dengan 2. Itu dari mana, Miss? Dari soalnya. Tadi kan syarat soalnya seperti itu. Udah deh selesai. Gitu. Jadi untuk yang cara 1 maupun cara 2, lagi-lagi Miss Hikmah memberikan kalian keleluasaan atau kalian bebas aja mau pakai cara yang mana. Yang penting nanti dua-duanya pun sama hasilnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke inverse fungsi komposisi. Oke, lanjut ke inverse fungsi komposisi. Oke, untuk menentukan inverse fungsi komposisi, pertama gini, misalkan ada dua fungsi, misalkan fungsi fx dan fungsi dx nih, misalkan fungsi fx sama dx kan. Nah, kedua fungsi tersebut itu dapat berupa fungsi linear, fungsi rasional, ataupun campuran keduanya. Untuk komposisi fungsi yang kemarin sudah kita bahas sebelumnya di part 2, mereka sudah ngebahas tentang komposisi fungsi nih, f bundaran gx. Nah, nanti inverse-nya gimana? Inverse-nya itu sama, tinggal di atasnya itu ditambahin pangkat minus 1. Nah, ini adalah ciri dari inverse kan, seperti tadi aja. Tadi juga kan ada kan inverse dari misalkan FY, jadinya ada pangkat minus 1-nya di atasnya. Itu ciri dari si inverse gitu. Nah, begitu juga untuk komposisi fungsi. Jadi kalau misalkan tadi FOG atau F bundaran GX itu inverse-nya jadi F bundaran G pangkat minus 1. Nah, nanti kalau misalkan ada G bundaran F X itu berarti inverse-nya ya sama, G bundaran F pangkat minus 1 X, seperti itu. Nah, kemudian langkah-langkah untuk menentukan inverse fungsi komposisi itu ada 4. Yang pertama, menyatakan komposisi F bundaran GX atau G bundaran FX terlebih dahulu. Kemudian, misalkan F bundaran GX atau G bundaran FX sebagai Y. Kemudian susun X sebagai fungsi dalam Y, yaitu X sama dengan F bundaran G pangkat minus 1Y atau X sama dengan G bundaran F pangkat minus 1Y. Ganti variabel Y pada F bundaran G pangkat minus 1Y atau G bundaran F pangkat minus 1Y dengan X. Nah, ini untuk yang poin ketiga sama poin keempat itu hampir mirip sama langkah yang sebelumnya kita pernah pelajari yang tadi barusan itu loh, sama. Nah, kemudian
sebelum ke contoh soal, ada juga sifat-sifat inverse fungsi komposisi. Di sini ada 3 sifat. Yang pertama, ketika ada sifat yang f bundaran g pangkat minus 1x, nah nanti kalian inverse-nya itu tinggal dibalik aja. Jadi g dulu, bundaran, baru f gitu. Karena kan yang awalnya f bundaran g. Nah sama, kalau g bundaran f berarti dibalik lagi f-nya dulu kan. Jadi dari belakang nanti ngeliatnya f bundaran sama g. Nah, kalau yang 3 juga sama, misalkan f bundaran g bundaran h, berarti nanti inverse-nya tinggal dibalik h-nya dulu. H bundaran g bundaran f x gitu ya. Jadi untuk sifat ini kebalikan dari si soalnya. Jadi kalau f bundaran g berarti g dulu baru f, itu pun seterusnya. Oke, lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya seperti ini, kalau ada dua fungsi fx, x plus 5, dan gx, 3x min 7. Nah, tentukan inverse dari f bundaran gx. Oke. Untuk yang pertama, kita harus cari dulu f bundaran gx itu hasilnya berapa. Caranya menggunakan komposisi fungsi yang kemarin gitu ya. Nah, di sini coba Mi Sigma akan ulangi lagi ya sedikit biar kalian nggak lupa. Nih, misalkan ada f bundaran g x gitu kan, sama dengan, berarti kan f dulu kan, f dulu, baru g, baru x gitu kan, tutup kurung, berarti kan sama dengan, tinggal f-nya ditulis lagi, terus tulis gx-nya, ini kurung ya, ini kurung. Nah, gx-nya berapa? Cek di soal. Gx itu 3x min 7. Berarti di sini tulislah 3x min 7. Udah nih, selesai, ditutup. Sekarang kita cek f-nya. F-nya berapa sih? Fx-nya itu x plus 5. Nah, berarti kan ini kan kita gunakan sebagai x kan. Nah, berarti di sini 3x min 7 plus 5, seperti itu. Nah, min 7 plus 5 itu bisa disederhanakan jadi 3x min 2. Nah, hasilnya sama toh dengan yang ini gitu ya. Itu kurang lebihnya, dapat 3x min 2 ini dari situ. Oke, setelah sudah kita tahu f bundaran gx-nya, kemudian baru kita masukkan untuk rumus inverse fungsinya. Oke, yang pertama adalah, ini kita lihat di langkah yang pertama. Nyatakan komposisi f bundaran gx atau g bundaran fx terlebih dahulu. Itu yang mana sih, Mi Sigma? Ini yang tadi. Nah, yang ini nih. Nah, ini mencari yang ini langkah pertama, poin pertama. Kita udah dapat 3x min 2. Kemudian, Nah, kemudian untuk langkah keduanya kita misalkan hasilnya itu sebagai y. Oke, berarti kita misalkan ini tuh sebagai y. Makanya di sini y sama dengan 3x min 2. Nah, terus kemudian pindahkan minus 2-nya ini. Kenapa dipindahin? Karena dia jomblo. Kalau di jomblo berarti pindahin ke sebelah kiri. Tadinya minus berubah jadi plus. Oke, jadi plus 2 sama dengan 3x. Kemudian kita akan buat dia menjadi x saja. Caranya seperti yang tadi sudah dijelaskan, y plus 2 dibagi 3. Karena di sini bentuknya perkalian, ketika pindah ruas maka bentuknya dibalik jadi pembagian. Seperti itu. Kemudian jadinya y plus 2 per 3 itu jawabannya sama dengan, nah x-nya ini kita ganti pakai yang di soal. Nah, di soalnya itu kan suruh cari inverse dari soal ini kan, inverse dari f bundaran gx kan. Nah, dari sini, nah berarti kita ganti tadinya f bundaran gx diganti pakai inverse, jadi f bundaran g pangkat minus 1 y gitu. X-nya diganti ya pakai y. Kenapa kok diganti pakai y? Sesuai tadi. Nah, ini dia kan susun x sebagai fungsi dalam y. Nah, makanya di sini diganti jadi y ininya seperti itu. Udah, kalau udah ini tetap nggak usah diapa-apain, yang sebelah sini tinggal kalian turunkan saja. Nah, seperti biasa kalau saat menurunkan ini tadi Bu Hema lupa, ini Mi Sigma lupa, jadi ini si y ini harus kita ubah ya jadi x di ujungnya, di akhirnya. Nah, setiap yang ada y diubah menjadi x, ini juga berubah jadi x. Sudah selesai, maka hasil jawabannya adalah ini. F bundaran g pangkat minus 1x hasilnya adalah x plus 2 per 3. Seperti itu. Nah, oke, sudah cukup sekian materi yang dapat Bu Mi Sigma sampaikan hari ini.
Kalau misalkan mau tanya, boleh banget tinggal kalian tulis di kolom komentar caranya gimana sih Miss Hikmah kok itu bisa kayak gitu, atau bisa via Japri, WhatsApp langsung ke Miss Hikmah juga nggak apa-apa, lewat Moodle juga nggak apa-apa. Ini latihan soalnya, ada 5 soal, silahkan dikerjakan seperti biasa di buku tulis matematika, kemudian diupload di Moodle dalam bentuk PDF gitu. Oke? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.